Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Beni Septian SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Bina Bangsa Gesen Pena Aceh. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 186 Kota Palembang pada kelas 5 materi rantai makanan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Selalu jaga kesehatan ya. Ingat ya Mario, jangan main layangan. Nanti sakit, tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa belajar, ketinggalan pelajaran. Nah, baiklah anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, Pak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berbaca doa. Berbaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ya, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya dulu, siapakah yang hari ini tidak sekolah? Sekolah semua? Alhamdulillah, ke sekolah semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasional yang kita nyanyikan itu, berhubung kita akan memperingati 17 Agustus 1945, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, hari ini siapa yang bertugas untuk memimpin lagu? Sajidah, Mas Sajidah. Silakan Sajidah untuk maju memimpin lagu Hari Merdeka untuk hari ini. Yang lainnya Pak minta berdiri semua ngadep ke depan. Nyanyi dengan semangat ya, jangan lesu. Karena ini lagu Hari Kemerdekaan. Sajidah siap? Ayo. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Nah, tepuk tangan dulu. Silakan untuk duduk kembali untuk Sajidah. Terima kasih ya. Silakan Sajidah kembali duduk.
Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengulas kembali pembelajaran kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu kan ada jenis-jenis ekosistem. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis ekosistem yang ada? Ekosistem darat. Ekosistem darat, Ekosistem laut, apalagi padang rumput, tundra. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang rantai makanan yang ada pada beberapa ekosistem. Nah, nanti kita akan belajar tentang rantai makanan yang ada di ekosistem, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nah ya, Bapak ada sebuah video motivasi. Nah, Bapak minta kalian perhatikan video motivasi ini sebagai apa? Kalian semangat dalam belajar dan termotivasi lagi untuk giat belajar. Silakan perhatikan dulu video motivasi ini, nanti akan kita simpulkan apa isi video ini. Silakan untuk perhatikan dulu videonya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Nah, baiklah anak-anak, itulah video motivasi kita hari ini. Nah, dari video yang sudah kita perhatikan di depan, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Sukses dengan cara yang berbeda. Kemudian kita juga harus konsentrasi. Karena kita lihat di video tadi, lalat itu masuk melalui pintu. Namun ketika pintunya tertutup, lalat kebingungan di mana jalan keluar. Karena lalat itu tidak konsentrasi, tidak melihat bahwa di atas ada ventilasi, sehingga dia kelelahan. Jadi kita itu kalau mau sukses, nah ya, terutama dalam belajar, kita tidak harus melakukan hal yang berbeda, tapi caranya, ya, menggunakan cara yang berbeda, bukan cara yang sama. Nah ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis rantai makanan dalam suatu ekosistem secara benar. Kedua, setelah mengamati video, peserta didik dapat menemukan rantai makanan dalam suatu ekosistem secara benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok melalui LKPD, peserta didik dapat menyajikan rantai makanan dalam suatu ekosistem secara benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Pak harap nanti kalian bisa melampaui atau menyanggupi tujuan pembelajaran yang akan Pak sajikan dalam pembelajaran nanti. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ingin terlebih dahulu melakukan tes awal kepada anak-anak. Nah, tes awal ini ada 5 soal ya, berupa pilihan ganda. Satu soalnya Pak beri waktu 30 detik. Nah, tes awal ini kalian belum belajar tentang rantai makanan, jadi silakan kalian jawab tes awal ini, dan Pak minta coba semuanya keluarkan HP-nya. Sudah keluarkan HP-nya, silakan buka di Google-nya Quizzes. Sudah? Pembelajaran kita laksanakan nanti, nah ya, Pak harap nilainya atau yang benar, jawaban benar lebih dari 54%. Paham? Nah, jadi Pak minta pembelajaran ini kalian perhatikan benar-benar. Jadi pada saat post test atau evaluasi mendapat nilai yang lebih baik. Dan jangan lupa nanti apabila mendapatkan 3 nilai terbaik akan mendapatkan reward dari Pak. Seperti biasa itu mendapatkan bintang tambahan sebagai bonus untuk nilai nanti.
Jadi harap untuk belajar sungguh-sungguh ya. Kita sudah melakukan tes awal. Kalian sudah berpikir menjawab soal. Nah, supaya kita semangat dalam belajar, lebih terbakar lagi motivasinya, kita akan melakukan ice breaking. Siapa hari ini bertugas untuk memimpin ice breaking kita? Wulan Aziza bulan Ramadan nih? Oke, Wulan Aziza. Silakan Wulan. Sini Wulan, tengah-tengah. Ayo. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Putar tangan diputar, gulung tangan digulung. Ulan untuk duduk kembali. Terima kasih Ulan. Nah, jadi kita harus tetap semangat belajar. Jangan lesu-lesu, nak ya. Baiklah, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Kita masuk ke materi kita atau pembelajaran inti kita. Silakan untuk menyimak video pembelajaran yang akan Pak tampilkan. Nah, dari video pembelajaran yang akan Pak tampilkan, nanti akan Pak tampilkan juga masalah ya, yang akan kalian bahas di LKPD. Nah, namun sebelum itu kita perhatikan dulu video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan yang dilakukan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan digunakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita belajar hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi kita sudah melihat rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini. Apa yang ada dalam gambar ini yang kalian lihat? Sawahnya terbakar. Nah, di video tadi kita lihat kan ya, bahwa di sawah itu banyak makhluk hidup yang mencari makanan, ya kan? Nah, tadi kita perhatikan padi sebagai produsen dimakan oleh burung pipit atau bisa juga tikus atau belalang dan lain. Kemudian burung atau tikus tadi dimakan kembali oleh konsumen tingkat 1, apa? Ular. Kemudian ular juga dimakan oleh apa tadi? Elang. Dan terakhir elang mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Nah, sekarang yang Pak tanyakan, apa yang terjadi pada ekosistem tersebut? Ekosistem sawah apabila sawah terbakar? Apa? Rantai makanan
putus. Nah ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan berdiskusi mengenai masalah yang ada pada ekosistem. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membagikan kelompok kan? Terdiri dari berapa kelompok? 4. Dalam 4 kelompok anggotanya ada 5. Ada 5 anggota kelompok. Apakah ini sudah duduk per kelompok? Sudah. Baiklah, kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD. Namun sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu LKPD-nya, Nak ya. Nah, di sini dalam LKPD yang pertama kalian menulis dulu identitas kelompok. Nama kelompoknya siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada petunjuk di sini. Kalian tadi sudah mengamati video rantai makanan yang ada pada sawah dan juga gambar, Nak ya. Nanti kalian cari nih hipotesisnya, fenomenanya. Apabila yang pertama padi punah kenapa, tikus punah itu kenapa, ular punah kenapa, elang punah kenapa, dan berikutnya yaitu membuat ekosistem. Ini sudah dapat bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Cari buat sesuai kelompok, jangan dibuat semua ya. Nah, kalau sudah paham, ada yang ingin ditanyakan dengan LKPD-nya? Kalau tidak ada, coba Zaki bagikan ini LKPD-nya Zaki. Ini Zaki maju ke depan. Ini Pak juga berikan bahan ajar, Nak ya, untuk bagikan ini nih Zaki. 1 LKPD, 1 bahan ajar yang ini ya. Nah, bahan ajar sebagai penunjang untuk berdiskusi. Boleh kalian mencari di buku pelajaran, boleh di buku lain. Ya, silakan. Untuk buka bukunya. Boleh lihat buku pelajaran, boleh juga lihat bahan ajar yang Pak bagikan ya. Kalau lebih bawa ke depan lagi Zaki. Sudah? Nanti kerjakannya ya. Sudah selesai Zaki membagikan. Ini sudah. Kelompok 2 ini ya. Sudah, sini. Nah, perhatikan Pak dulu. Sebelum mengerjakan ya. Ini Pak minta semuanya berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Sampaikan ide pendapatnya untuk menyelesaikan hipotesa atau hipotesis atau masalah yang ada pada LKPD. Sebelum mengerjakan nanti dulu kita atur dulu jadwalnya. Kira-kira berapa lama mau menyelesaikan LKPD-nya? Berapa? Kelamaan. 20 lah ya. 20 menit untuk menyelesaikan LKPD. Kalau sudah selesai nanti kita sajikan atau menyajikan LKPD-nya ke depan per kelompok dan ada diskusi. Silakan mulai berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menyampaikan ide pendapatnya. Silakan.
Kelompok 4 silakan presentasikan hasil kelompoknya di depan. Ayo. Cepat maju ke depan. Ayo. Zaki, gentleman duluan maju. Siapa yang baca? Cipa. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, silakan. Sehingga popularitas itu semakin banyak karena tidak ada karnivora yang memakan tikus. Ya. B. Tikus punah disebabkan karena elang punah sehingga popularitas ular semakin banyak karena tidak ada elang yang memakan ular. C. Ular punah disebabkan karena tidak ada lagi konsumen 2 dan 1 yang ada di ekosistem sawah. Lanjut. Jawaban nomor 3. Kelompok 4. Rantai makanan di hutan. Matahari, rumput, kering serigala. Yang sedang berlaku sebagai produsen, sebutkan produsen di mana? Produsen rumput, Ya. sedikit konsumen, serigala konsumen, Ya. Hasil presentasi. Apabila ingin bertanya, kami persilakan. Nah, ada yang mau bertanya? Dari kelompok 4? Oh ya, Iman silakan Iman berdiri, perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Aiman Kopi. Ya. Kelompok 2 ingin membaca pertanyaan. Apa yang terjadi pada rantai makanan di hutan apabila serigala punah? Apa? Iman ulangi soalnya. Apa yang terjadi pada rantai makanan di hutan Ya. apabila serigala punah? Apa yang terjadi pada rantai apabila serigala punah? Silakan untuk menjawab. Siapa yang menjawab? Aulia. Kenalkan, nama saya Aulia Nursiwa dari kelompok 4 Ya. akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Yang terjadi adalah rumput akan punah karena habis dimakan kelinci sehingga rantai makanan di hutan terputus. Bagaimana Iman? Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Enggak ada? Kalau tidak ada, 1. Ayo, maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Babi punah disebabkan karena ular punah sehingga popularitas Damario, perhatikan itu Damario. tidak ada karnivora yang memakan. Ya, B. Tikus punah. ya. Punah karena elang punah sehingga popularitas ular semakin banyak karena tidak ada elang yang memakan ular. B. Ular punah. Ular punah disebabkan karena tidak ada lagi populasi tikus sehingga ular tidak dapat mencari makan dan punah dimakan elang. Ya. Elang punah. Elang punah disebabkan karena tidak ada lagi konsumen 2 dan 1 yang ada di ekosistem sawah. Kelompok 1. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput terdiri dari rumput Ya. sebagai produsen, zebra sebagai konsumen 1, singa sebagai konsumen 2, dan pengurai. Demikianlah. Demikianlah hasil presentasi kami. Yang ingin bertanya silakan bertanya. Ya, siapa yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Silakan. Ayo. Yang ingin bertanya? Kaira semangat sekali hari ini belajar. Silakan Kaira, perkenalkan dulu dirinya Kaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Apa yang terjadi pada singa yang dimakan zebra tidak ada lagi? Apa yang terjadi pada singa apabila rumput makan zebra tidak lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Singa punah disebabkan tidak ada lagi populasi zebra karena zebra tidak dapat
Itu. Singa punah karena zebra itu tidak lagi mendapat makanan dari rumput. Kira gimana Kira? Betul, Bapak. Betul? Iya. Betul. Baiklah. Kan Bapak beri penguat sedikit ya. Ini nak ya. Apabila rumput di padang rumput habis, nih ya. Habis, padang rumput habis. Zebra tadi tidak akan bisa mendapatkan makanannya. Sehingga kebanyakan zebra nanti akan mati kelaparan. Nah, singa yang sebagai predator atau konsumen yang mau makan langsung zebra, lama-kelamaan juga punah juga. Ya, susah juga dia untuk mendapat makanan berupa daging. Baiklah, ada lagi ingin bertanya dengan kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Berikutnya kelompok 3, maju ke depan. Bawa aja, pegang. Sini, Kaira, sini lagi. Kasihan dengan yang cowok. Ayo putra, malu-malu. Silakan, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, Zaki. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 3 ini menyampaikan Ya, Mario benar. diskusi kami, Presentasi hasil diskusi kami. Ya. Tadi punah disebabkan karena ular punah sehingga populasi semakin banyak karena tidak ada ekosistem sungai, rantai makanan sungai, lumut, udang, ikan, buaya, pengurai. Sekianlah hasil diskusi kami. Acipa. Kepada kelompok yang lain, apabila ingin bertanya, kami persilakan. Kami persilakan. Silakan. Ayo. Tunjuk tangan benar-benar, Acipa. Oke, silakan. Acipa, kelompok 4 ingin bertanya. Perhatikan pertanyaannya kelompok. Kelompok 4 ya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama Mario? Dengar nggak kata Mario, jangan susah-susah. Silakan, Acipa. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 3. Ya, silakan. Acipa. Apa yang terjadi pada rantai makanan di sungai apabila udang punah? Apa yang terjadi pada rangka makanan di sungai apabila udang punah? Silakan diskusi. Apa dia jawabannya itu? Hah? Apa nama Mario? Di rumah Mario banyak udang. Banyak. Ayo silakan. Assalamualaikum Mario hadap depan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Apabila udang punah, ikan tidak mendapatkan makanan sehingga ikan punah atau mati dimakan buaya dan buaya lama-kelamaan kekurangan makanan. Oh berarti itu. Paham? Nah, ini ya, Bapak beri penguatan sedikit ya. Pertanyaan tadi apabila yang terjadi apabila udang tidak ada ya, udang punah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ekosistem di sungai ya. Ada apa tadi? Yang pertama, lumut, udang, ikan, sama buaya. Nah, ikan juga banyak kan? Ada ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, sama buaya. Perhatikan. Kalau udangnya tidak ada, otomatis ikan tidak bisa mencari makanan. Karena kebanyakan ikan itu makan udang. Lama-kelamaan, konsumen yang lain juga kesusahan mencari makanan. Sehingga akhirnya rantai makanan yang ada di sungai itu juga ikut terputus. Paham, Acipa? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali kelompok 3. Terakhir kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi
terjadi punah? Disebabkan karena ular punah sehingga populasi tikus semakin banyak karena tidak ada karnivora yang memakan tikus. Tikus punah disebabkan karena ular punah sehingga ada produsen kecil konsumen 1, ikan sedang konsumen 2, Ikan besar? ikan besar konsumen 3. Ya, benar. Terakhir? Pengurai. Terakhir pengurai. Demikianlah Demikianlah hasil presentasi kami. apabila kelompok lain. Ingin bertanya silakan. Ayo, ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2? Kelompok 1. Sarah ya? Benar Sarah kan? Silakan Sarah, perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Melani. Saya dari Susah soalnya. Ulangi ya ini. Apa yang terjadi pada ekosistem laut apabila ikan sedang punah? Ikan Sedang punah. sudah punah. Perkenalkan, nama saya Aiman. Ya. Jangan malu-malu Aiman. Hadap ke atas. Ikan kecil bertambah banyak, alga punah dan ikan besar punah. Dah. Tuh, Sarah. Sekian, terima kasih. Sudah. Nah, Pak, beri penjelasan sedikit ya. Tadi ditanya oleh Sarah ikan sedang punah. Kenapa? Terjadi dengan ekosistem atau rantai makanan ya, pada ekosistem laut apabila ikan sedang punah. Nah, kita ketahui kan ikan sedang itu memakan ikan kecil. Begitupun dengan konsumen ketiga, ikan besar makan ikan sedang. Ikan sedang. Apabila ikan sedang punah, ya pasti rantai makanan juga ikut terputus. Lama-kelamaan alganya habis. Dimakan ikan kecil. Sedangkan ikan kecil tidak ada lagi. Konsumen 2 yang makan ikan kecil. Jadi kalau salah satu dari rantai makanan itu ada yang terganggu, otomatis akan terputus semua. Paham? Ada lagi yang bertanya dengan kelompok 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Bapak akan menganalisis dan merefleksi hasil diskusi kita hari ini. Nah, dari diskusi kita hari ini ya, bahwa rantai makanan itu kan proses makan dan dimakan dengan urutan makhluk hidup tertentu. Dalam urutan makanan ada produsen, lagi konsumen. Konsumen ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Dan juga terakhir pengurai. Nah, berdasarkan diskusi kita tadi, Pak perhatikan masih ada anggota kelompok yang malu-malu untuk bertanya, untuk menyampaikan ide, pendapat, gagasan, terutama Zaki. Malu karena dia cowok sendirian. Tapi tidak apa Zaki, Pak harap nanti untuk diskusi kita selanjutnya akan lebih baik lagi. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang yang bertanya, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses makan dimakan. Kemudian dalam rantai makanan ada apa aja? Ayo. Ada Produsen, konsumen, pengurai. Konsumen itu ada dibagi lagi menjadi beberapa lagi. Konsumen 3, konsumen apa aja? Ke-1, ke-2, dan tingkat 3. Produsen itu masukkan makanannya membuat sendiri. Paham? Nah, jadi konsumen 1 memakan apa? Produsen. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Oke. Konsumen 2 itu biasanya hewan apa? Yang pemakan daging disebut hewan apa? Karnivora. Banyak kan yang karnivora. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Terakhir konsumen 3 mati. Diuraikan oleh apa contoh pengurai tadi? Bakteri. Oke, bakteri dan jamur. Pintar semua nih, udah paham. Pintar lah kata Kaira. Lanjut nak ya. Baiklah, Bapak akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian bersenang-senang dengan hari ini? Yes, berarti kita yes, Pak. Tombol yes. Kemudian materi pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa tadi kita belajar? Rantai makanan. Apa hal-hal yang menarik yang kita pelajari hari ini? Oh, ada video. Berdiskusi. Tanya jawab. Kira apa lagi? Ada ice breaking. Lanjut 17 Agustus. Nanti pertemuan berikutnya kita akan cari lagi ice breaking yang lebih menarik nak ya, biar semangat. Tadi ada apa lagi tadi sebelum belajar? Ada video apa yang Pak putar tadi? Video pembelajaran. Video apa? Motivasi. Nah, nanti Bapak akan usahakan kita kembali belajar untuk belajar yang lebih menyenangkan.
Baiklah, kita sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan melakukan evaluasi atau post test. Kita sudah melakukan pretest kan? Nah, tadi hanya 50%. Nah, Pak minta ini lebih dari 50%, nak ya, karena kita sudah belajar tentang pembelajaran rantai maka. Nah, silakan buka HP-nya terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah buka HP-nya, buka Google-nya Quizzes. Masukkan kode. Ingat ya, 30 detik satu soal. Ingat, yang dapat 3 nilai terbaik akan mendapatkan reward dari Pak. Dapat nilai terbaik dan dapat reward dari Pak. 1, 2, 3. Eng. Dapat ke 1, Ricarda kedua, Kaira Zara ketiga. Silakan maju ke depan. Kaira, silakan duduk Kaira. Tepuk tangan dulu untuk Kaira. Duduk. Jangan ketawa lah. HP-nya disimpan lagi, nak. Ricarda, tepuk tangan dulu untuk Ricarda. Terakhir untuk Dapa. Tepuk tangan dulu untuk Dapa. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Buka bukunya nanti di rumah baca tentang jaring-jaring makanan. Top. Zaki, kumpulkan LKPD-nya. Ya. Biar Zaki. Ayo baca doa, ada Mario. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari
dan non-magnetis secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, mengeksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasikan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Yang terakhir, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, ini semua yang akan kita pelajari pada hari ini. Paham? Oke, lanjut. Bisa fotokopi siapa yang mau maju ke depan untuk baca teks ini? Angkat tangannya. Oke. Devnya, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Devnya. Nah, dari mesin fotokopi kelihatan kan poin terigu? Nah, mesin fotokopi ini dari alat produksinya. Sedangkan kertas, kalau fotokopi ada kertas pastinya ya. Nah, kertas itu sebagai bahan produksinya. Sedangkan manusia ini menjadi operator atau yang melaksanakan mesin fotokopi ini. Lanjut. Fotografer siapa yang mau ke depan baca? Angkat tangan. Rehan, silakan. Nah. Oke, tepuk tangan buat Rehan. Next, selanjutnya. Bengkel, siapa yang mau maju ke depan baca? Silakan Septi. Bengkel. Oke, tepuk tangan. Nah, tadi sudah Ibu singgung sedikit di awal tadi. Ini komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya itu baju yang saya pakai itu engkring ya. Itu contoh sederhana yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sebenarnya Nak, yang Indonesia ekspor ke luar negeri. Nah, kalau ada ekspor itu ada impor. Impor itu adalah kegiatan jadi yang kalian sebutkan tadi mesin fotokopi, mesin sepeda motor itu biasanya impor luar negeri. Nah, Ibu ada gambar nih. Ada ibu-ibu lagi apa ini ibu-ibunya? Jahit. Apa? Jahit. Jahit apa Nak? Baju. Sekarang timbul pertanyaan nih. Menurutmu atau menurut kalian, manakah yang merupakan barang impor dari dalam negeri? Kok bukan? Apa? Siapa ya? Faiza? Apa? Apa? Betul anak-anak? Tangan dong buat oke, betul. Dari gambar ini, mesin jahitnya barang yang diimpor. Sekarang kita masuk ke benda magnetis dan benda non-magnetis ya. Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda ini terbuat dari bahannya itu dari logam besi atau baja. Sedangkan benda non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan lain. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak bisa
Sandi. Jelaskan ke depan Sandi. Karena besinya ini terbuat dari bahan yang membentuk logam. Tepuk tangan buat Sandi. Betul ya Naya? Tepat sekali. Karena besi yang dipattern ini dia mengandung bahan yang membentuk logam. Maka dia termasuk benda yang membentuk magnet. Lanjut, gambar apa ini nak? Sudah semua penghapus? Apakah benda ini magnetis? Angkat tangan dong. Jelaskan dong tentang kenapa dia tidak termasuk magnetis. Ayo, oh lihat, silakan. Oke, tepuk tangan banyak. Singkat sekali rekan ya, karena penghapus kalian itu terbuat dari bahan karet. Dia tidak termasuk benda magnetis. Sekarang menulis daftar riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup itu anak-anak harus didasarkan pada fakta. Jadi harus betul-betul terjadi dan bisa ditanyakan secara rinci. Nah ini contoh daftar riwayat hidup ya. Ada pendidikan, ada nama lengkap. Daftar riwayat itu pasti ada lengkap. Nama lengkap, umur, tanggal lahir, kota, alamat dan seterusnya. Nah ini hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Identitas diri, riwayat pendidikan,
1, 2, 3. Yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Pelajaran pertama membuat peraturan, yang kedua faktor-faktor ekosistem, yang ketiga karya seni rupa Nusantara. Perhatikan di depan. Coba perhatikan gambar seni. Ini gambar apa? Banjir. Apa saja yang menyebabkan banjir? Ayo. Lagi. Dari bencana yang terjadi ini seperti banjir ya, itu bisa merusak ekosistem, merusak keseimbangan ekosistem, sehingga hewan-hewan banyak yang mati, produsen juga banyak yang mati. Nah, hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan berbagai teks bacaan buku bisa mampu menunjukkan pokok pikiran dan membuat kita hidup. Lanjut, perhatikan di depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut faktornya. Perhatikan gambar. Ini gambar apa ya? Bencana longsor. Bencana bagi masalah keseimbangan ekosistem. Ini bukan bencana apa saja selain longsor. Apa tadi Maria? Pembakaran hutan itu termasuk dalam faktor A. Faktor yang kedua, ini gambar apa? Pengembangan itu melalui aktivitas yang dilakukan manusia. Pasti kita tahu di hutan, di lebat, banyak pohon, banyak hidup hewan, terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Apabila pohon-pohon kita ditebang, bisa dirusak dengan ekosistem. Sehingga hewan-hewan yang biasanya hidup di hutan, cari makan di hutan, apabila hutan dirusak, sehingga ekosistem terganggu. Nah, ini kemarin kita sudah belajarkan tentang terganggunya rantai makan. Sudah menjelaskan kalau banyakkan konsumen, hewan yang bukan produsen dan konsumen satu, larinya kemana? Ke pemukiman. Nah, itu bisa merusak keseimbangan ekosistem. Kita jelaskan yang kedua ya, selain dari aktivitas manusia pengembangan hutan, ada juga pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lain lah. Lainnya simak ya. Yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Pelajaran pertama membuat peraturan, yang kedua faktor-faktor ekosistem, yang ketiga karya seni rupa Nusantara. Perhatikan di depan. Coba perhatikan gambar seni. Ini gambar apa? Banjir. Apa saja yang menyebabkan banjir? Ayo. Lagi. Dari bencana yang terjadi ini seperti banjir ya, itu bisa merusak ekosistem, merusak keseimbangan ekosistem, sehingga hewan-hewan banyak yang mati, produsen juga banyak yang mati. Nah, hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
Dengan memperhatikan teks bacaan di buku, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan membuat taktik. Lanjut. Perhatikan di depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinagog itu. Faktornya, perhatikan gambar. Itu gambar apa ya? Bencana longsor. Bencana bahan masker musiman ekosistem. Ini berupa bencanaan. Apa saja selain longsor? Oke, boleh. Pak Bumi, apa tadi namanya? Pembakaran hutan. Itu termasuk dalam faktor alam. Faktor yang kedua, ini gambar apa? Penambangan itu melalui aktivitas yang dilakukan manusia. Pasti kita tahu di hutan yang lebat, banyak pohon, banyak hidup hewan, terdiri dari tumbuhan. Apabila pohon-pohon tadi lebat, bisa merusak dengan ekosistem. Sehingga hewan-hewan yang biasanya hidup di hutan, mencari makan di hutan, apabila hutan dirusak, sehingga itu terganggu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar kan tentang terganggunya rantai makan. Kita dapat jelaskan kalau banyakkan konsumen hewan yang bukan produsen dan salah satu larinya kemana? Ke pemukiman. Nah, itu bisa merusak simpanan ekosistem. Dapat jelaskan kedua ya selain dari hutan, ada juga pembakaran hutan, lingkungan dan lain lah. Lainnya sifat ya, yaitu tentang kesimbangan ekosistem. Yang pertama membuat kesimbangan lingkungan, yang kedua faktor-faktor ekosistem, yang ketiga karya seni rupa wisata. Perhatikan di depan. Coba perhatikan gambar seni. Ini gambar apa? Banjir. Apa saja yang menyebabkan banjir? Ayo. Bencana yang terjadi ini seperti banjir ya, itu bisa merusak ekosistem, merusak keseimbangan ekosistem, sehingga hewan-hewan banyak yang mati, produsen juga banyak yang mati. Ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan memperhatikan teks bacaan di buku, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan membuat taktik. Lanjut. Perhatikan di depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinagog itu. Faktornya, perhatikan gambar. Itu gambar apa ya? Bencana longsor. Bencana bahan masker musiman ekosistem. Ini berupa bencanaan. Apa saja selain longsor? Oke, boleh. Pak Bumi, apa tadi namanya? Pembakaran hutan. Itu termasuk dalam faktor alam. Faktor yang kedua, ini gambar apa? Penambangan itu melalui aktivitas yang dilakukan manusia. Pasti kita tahu di hutan yang lebat, banyak pohon, banyak hidup hewan, terdiri dari tumbuhan. Apabila pohon-pohon tadi lebat, bisa merusak dengan ekosistem. Sehingga hewan-hewan yang biasanya hidup di hutan, mencari makan di hutan, apabila hutan dirusak, sehingga ekosistem terganggu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar kan tentang terganggunya rantai makan. Kita dapat jelaskan kalau banyakkan konsumen hewan yang bukan produsen dan konsumen satu, larinya kemana? Ke pemukiman. Nah, itu bisa merusak simpanan ekosistem. Kita jelaskan kedua ya selain dari hutan, lingkungan dan lain lah. Lainnya sifat ya.
membuat sebuah peta pikiran. Nah, sebelum membuat peta pikiran, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam membuat peta pikiran. Yang pertama, kita cari dulu pokok yang ada dalam sebuah paragraf. Yang kedua, kita cari kata kunci yang ada dalam paragraf. Yang ketiga, titik pokok dan kata kunci tadi kita rangkai menjadi satu menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, yang terakhir, kita catatlah informasi-informasi yang sangat penting di dalam bacaan. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dari peta pikiran. Ekosistem. Ada contoh ekosistem. Ekosistem kan ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Kemudian ada pengertian ekosistem, pengembangan ekosistem, yang lain kesimpangan ekosistem. Sekarang perhatikan di buku itu ada tugas kan, tapi kita kerjakan sama-sama. Halaman 132. Berdasarkan bacaan, kita membuat peta pikiran. Peta pikiran sudah Pak buat, tapi belum Pak isi, masih kosong. Kalian tentukan. Judulnya pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Perhatikan tadi sudah dibacakan oleh Baris. Nah, pasti kalian tahu kan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem ada dua. Ada apa? Sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Sebabnya apa saja? Manusia dan alam. Manusia apa saja, Nek? Yang menyebabkannya? Apalagi? Sekarang sebab secara faktor alam apa saja? Terakhir, dan pasti ada sebab, ada akibat. Apa saja akibatnya? Nah, itulah cara membuat peta pikiran. Ya, kita buat dulu. Apa yang menyebabkan dari keseimbangan ekosistem itu dan akibatnya apa saja. Nah, dari kita sudah dapat sebab dan akibat dari pokok, dari kata kunci yang dibaca tadi kan ada faktor alam dan faktor manusia. Sudah dapat, sudah terkunci, kita cari informasi penting yang mendukung dari kata kunci. Misalnya manusia, kayak di bacaan. Oh ya, faktor manusia ada beberapa macam Pak. Yang pertama ada penerbangan hutan. Kedua ada dua sama sekarang dia tertulis di dalam naga. Itu bahkan terserah membuat seperti apa. Boleh pertama tadi bentuk lingkaran, boleh bagannya seperti ini. Ya, kita bisa biasanya tulis dipakai pada garis. Nah, sudah kami tulis manusia dan alami informasi penting dan terakhir akibat. Tuh, ada pertanyaan dengan ini? Ada? Lanjut ya. Karya seni rupa Nusantara. Ikan di Pak. Ini gambar apa? Lukisan. Nah, karya seni rupa Nusantara itu yang dibedakan menjadi dua. Pertama, seni rupa murni dan seni rupa bola apa? Kedua, karya seni rupa terakat. Kebalikan dari karya seni rupa murni, yaitu memperhatikan fungsi dari benda tersebut. Pasti benda itu ada fungsinya. Itu karya seni rupa terakat. Kalau murni, dia tidak mempertimbangkan fungsi, tapi mempertimbangkan keindahan. Itu bedanya. Kalau karya seni rupa terakat itu contohnya rumah ada. Kemudian ada lagi kedua senjata. Pisau, parang, golok, ya, terakhir anyaman, kanjang, panggilan, kue, itu dia memperhatikan fungsi, sedangkan karya seni fungsi tidak, hanya keindahan, lukisan. Kita tahu ini, apa?
Nah, kalau paham, ada tugas, kelompok sudah praktekkan ya. Pak tadi kalian diskusikan ini, kalian jawab, kita tunjuk ke kelompok satu dan untuk menjawab beberapa pertanyaan di lembar kerja kasih. Nah, ini kamu tulis, boleh tulis di sini, tulis di lembar kerja tadi, di satu saja, tapi buat nama kelompoknya sebelumnya, misalnya nama 1, nama 2, ya. Ini, buat nama kelompoknya ya. Jawab di sini, nanti ditulis perwakilan kelompok suruh maju ke depan. Kalau tidak muat di sini boleh tulis di tulis, ya. Satu kelompok. Buat dasar. Tulis nama. Boleh nama lengkap, boleh nama panggilan. Tulis Puspa, tulis dilanjut ke nomornya ya. Pas tanggal. Ayo cepat. Ada yang menulis nama, ada yang mencari jawaban. Ya, Pak, boleh. Ada muat. Kalau muat, juga di situ apa? Itu ada 4 soal. Tanyakan dulu, tulis dulu. Sudah soal itu. Sepertinya pelajaran yang kita pelajari tadi. Boleh buka buku. Nah, tulis. Soal buku ayat B. Ya boleh di sini, boleh di buku. Grafiknya dulu gambar, ya. Apa itu gambar 1? Lembar kerjanya. 1, gambar 1. Nah, gambar 2 apa? Ini KPD-nya. Kalau selesai, kita bahas bersama. Coba perwakilan kelompok Paris, sampai maju kelompok Paris. Dapat, nanti dapat. Kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain simak, ya. Sampaikan dulu. Nah. Pada gambar 2, penerbangan udara disebabkan oleh kesamaan yang tak sesuai.
hampir semuanya sama. Mungkin tak jelaskan sedikit, ya. Dari dulu. Gambar satu itu. Oke. Mulai ya. Nah, ini kan ya pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Pak tutup, kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan satu-satu. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apa saja tadi faktornya? Yang pertama, faktor alami dan faktor luar. Nah, kalau faktor alami apa saja? Bencana. Ini apa? Gunung letus. Gempa bumi. Banjir. Dan lain-lain. Kalau yang faktor manusianya, pembakaran hutan, sumber hewan liar. Nah, kemudian peta pikiran. Sebelum membuat peta pikiran, ada beberapa langkah kan? Nah, langkah yang pertama apa? Membuat peta pikiran, menentukan ide pokok. Yang kedua, mencari kata kunci. Yang ketiga, menyusun ide pokok dan kata kunci dengan apa? Sebuah bagan. Yang terakhir, mencari informasi penting. Pembelajaran terakhir yaitu karya seni rupa, ada dua kan? Karya seni rupa murni dan terapan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.